N1 plus N2. Sedangkan parameternya lambda 1 plus lambda 2. Nah, kalau sekarang Y itu bukan berdistribusi C kuadrat, tapi Y ini berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma. Asumsinya sigma ini berrank penuh atau ranknya N. Maka seperti tadi bentuk kuadrat Y transpos sigma inverse Y, ini bentuk kuadratnya. Kalau ini saya sebut sebagai U, maka bentuk kuadratnya itu akan berdistribusi C kuadrat non-sentral dengan derajat kebebasan N, parameter lambda, di mana lambda setengah mu transpos sigma inverse mu. Ini nggak beda jauh ya. Nah, sedangkan garis besar buktinya seperti ini. Tidak detail, tapi hanya garis besarnya. Nah, selanjutnya, kalau katakanlah U1, U2 itu variabel acak berdistribusi C kuadrat non-sentral. U1-nya non-sentral dengan derajat kebebasan N1, parameternya lambda. Sedangkan U2 derajat kebebasan N2, lambdanya 0. Kalau saya buat variabel acak yang baru, yaitu W, W itu U1 per N1 per U2 per N2. Maka W ini merupakan variabel acak baru yang berdistribusi F non-sentral dengan derajat kebebasan N1, N2 dan parameter lambda. Sedangkan fungsi kepadatan dari fungsi distribusi F itu begini. Agak ribet. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau ini tadi kan sudah ya, kalau W itu diperoleh dari U. Sekarang kalau kita punya, topiknya beda lagi. Kalau saya punya variabel acak berdistribusi normal standar, Z. Z-nya ini berdistribusi normal standar. Sedangkan U-nya berdistribusi di kuadrat sentral. Y-nya normal standar, U-nya G kuadrat sentral. Z dan U itu independen. Maka kalau saya buat fungsi variabel acak baru, yaitu Z dibagi akar U per N, maka X ini akan berdistribusi student atau berdistribusi T dengan derajat kebebasan N.
ya. Nah, kita notasikan dengan T N delta. Deltanya adalah mu per sigma atau rasio dari rata-rata dan variansinya. Nah, teoremanya ini. Oke, sekarang kalau kita bicara mengenai bentuk kuadratik pada distribusi normal. Tadi kan kita bicara bentuk kuadratik pada distribusi non-sentral, terutama distribusi C kuadrat. Nah, kalau saya punya Y ini variabel acak berdistribusi normal standar, maka bentuk kuadratnya itu berdistribusi C kuadrat. Katakanlah derajat kebebasan, katakanlah P ya, atau N gitu. Nah ini berarti kan berdistribusi sentral ya, karena lambdanya 0. Kalau lambdanya nggak 0 berarti non sentral. Katakanlah Y ini variabel acak berdistribusi normal standar, maka bentuk kuadratnya yaitu Y transpos AY ini berdistribusi C kuadrat sentral dengan derajat kebebasan katakanlah P. Nah, ini akan terjadi kalau matrik A yang ada di bentuk kuadrat ini merupakan matrik idempoten dan mempunyai rank penuh atau ranknya P. Kalau A ini idempoten berarti kan atranpus sama dengan A gitu ya. Kalau A ini idempoten, maka matrik idempoten ini bisa saya tulis menjadi matrik P transpos AP dengan P-nya ortogonal. Sehingga menjadi partisi matrik ya, IP 000 gitu. IP-nya adalah matrik identitas karena A-nya idempoten. Nah, kemudian kita partisi matrik P yang ini yang menjadikan P transpos AP itu menjadi matrik partisi ini, maka P-nya saya partisi menjadi P1, P2. Maka P transpos P itu sama dengan identitas. Sehingga kalau saya definisikan Z sebagai variabel acak baru, ya kan saya punyanya Y ini, Z itu saya definisikan sebagai P transpos Y, maka Z ini juga kita bisa partisi. Karena P-nya bisa dipartisi menjadi P1, P2, maka Y bisa juga dipartisi menjadi Y1 dan Y2. Karena Y-nya normal standar, Y-nya normal standar, maka Z ini juga berdistribusi normal standar.
dengan variansi IP. Oke. Nah, atas bantuan Y1 ini, maka bentuk kuadrat Y transpos AY itu manipulasi aljabar ya ini ya. Ini tinggal masukkan, kita peroleh ini. Y transpos Z transpos Z kuadrat. Berarti ini berdistribusi sentral G square dengan derajat kebebasan P. Demikian juga sebaliknya. Sudah saya tunjukkan. Demikian juga sebaliknya demikian. Oke, nah selanjutnya terkait dengan bentuk kuadrat dan sentral normal tadi dengan distribusi normal sentral. Kalau Y ini berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma. Nah, sigma ini matrik varian konvariannya ini katakanlah mempunyai rank n atau ranknya penuh. Maka kalau Y yang seperti ini bentuk kuadratnya yaitu Y transpos AY ini akan berdistribusi C kuadrat non sentral. Dengan lambda setengah bentuk kuadratnya. Nah, tentu saja di sini A karena ini bentuk kuadrat, maka A sigmanya itu matrik idempoten, simetrik idempoten. Jadi A sigma maupun sigma A itu matrik idempoten dengan ranknya P. Sementara bentuk kuadratnya A sigma A itu sama dengan matrik A itu sendiri atau matrik mempunyai ranknya P. Dari teorema ini, saya punya akibat yang pertama. Idem kalau Y-nya ini berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma. Matrik varian kovariannya atau sigma ini definite positif dengan ranknya N atau rank penuh. Maka bentuk kuadratnya Y transpos AY itu akan berdistribusi C kuadrat non sentral dengan derajat kebebasan P parameter lambda, di mana lambda itu sama dengan ini. Seperdua C, C-nya suatu konstanta, mu transpos A mu. Beda dengan yang teorema, kalau tadi teoremanya C-nya sama dengan 1. Kalau ini C-nya tidak harus 1. Yaitu sama A sigma maupun sigma A-nya idempoten. Kelipatan dari C, kemudian A sigma A
itu kelipatan dari A atau C. A. Oke. Akibat satu itu adalah kasus khusus dari teorema. Nah, akibat yang kedua, kalau Y ini sama dengan tadi berdistribusi normal, tetapi dengan rata-rata N dan matrik varian kovariannya sigma kuadrat V. V-nya matrik D, V-nya positif. Maka bentuk kuadrat yang sedikit berbeda ini yaitu Y transpose V inverse Y. Jadi hanya matrik A-nya itu diganti dengan V inverse itu ya per sigma. Ini akan berdistribusi G kuadrat sentral dengan derajat kebebasan N. Nah, teorema terkait dengan Y yang merupakan variabel acak berdistribusi normal ini, kalau katakanlah sekarang Y-nya ini distribusi normal, tapi rata-ratanya nol, variansinya sigma dengan rata-rata nol. Kemudian rank dari matrik faktor kofaktornya atau rank dari sigma ini katakanlah tidak penuh ranknya, yaitu K kurang dari N. Kalau ranknya tidak penuh. Nah, maka syarat perlu dan cukup agar bentuk kuadrat Y transpose AY, bentuk kuadrat ini berdistribusi G square adalah ini. Jadi kalau ranknya tidak penuh, harus memberi syarat ini. Untuk garis besar buktinya seperti sebelumnya, kalau Y-nya itu berdistribusi normal standar, yaitu 0,1. Karena sigma ini bisa diperoleh dari distribusi, distribusi bisa diperoleh dari matrik identitas. Maka kita buat transformasi Z itu sebagai BY. Ya, Z-nya itu sebagai BY, sehingga ini bentuk kuadratnya ini menjadi begini. Nah, Z-nya sama dengan BY. Nah, kalau saya pilih Z sama dengan BY itu, maka bentuk kuadrat yang lupa ini, sebentar, Y. Ya.
maka YB atau BY transpos ABY, ini kan bentuk kuadrat ya, ini kan bentuk kuadrat dari Z kuadrat AZ, Z transpos AZ gitu, ini berdistribusi C kuadrat. Dengan syarat itu yang tengah ini idempoten. Kalau dia idempoten berlaku, berarti ini bisa saya singkat menjadi begini. Sehingga sigma A sigma A sigma ini menjadi sigma A sigma. Kalau sigma ini sama dengan ini, berarti kalau saya pindah ruas, saya peroleh ini. Ya, ini 0. Nah, ini 0. Kalau dicari trace-nya, maka kita peroleh ini trace, TR, TA. Maka saya peroleh ini. Oke, nah terakhir kalau Y ini vektor N kali 1 berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian kovarian sigma. Nah, matrik kovar ini definite positif. Maka bentuk kuadrat Y transpos AY ini akan berdistribusi lambda W kuadrat. Ya. Nah, tentu saja W kuadrat itu variabel acak independen yang berdistribusi G kuadrat sentral. Nah, untuk bukti agak detail yang ini. Nah, teorema terakhir ini kaitannya antara bentuk kuadrat dan independen variabel acaknya. Bagaimana bentuk kuadrat dikaitkan dengan variabel acaknya yang independen. Kalau Y ini variabel acak berorder N kali 1 mempunyai distribusi normal dengan rata-rata mu dan katakanlah simpangan baku I. Kemudian B itu suatu matrik berordo Q kali N. Berarti kan kalau BY berarti Q kali N kali 1. Berarti kan Q kali 1. Maka BY ya,
ini independen terhadap bentuk kuadrat. Kalau BA sama dengan 0. Hanya yang ada di sini. Ya. Jadi kalau Y-nya itu berdistribusi normal dengan rata-rata mu, variansi IN, kemudian kalau ada matrik B, ya, N-nya tidak harus penuh, maka B kali Y ini independen terhadap bentuk kuadrat kalau B kali A-nya sama dengan 0. Oke, saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kuliah saya cukupkan sekian. Nanti minggu depan, atau Anda cari minggu ini, bisa nggak minggu ini Kamis itu untuk pengganti pertemuan ke-11? Kamis atau, iyalah, Kamis, karena kalau Jumat penuh. Ya? Ya, sebelumnya saya udah cek Bapak untuk Rabu besok jam 7:30. Bapak bilang bisa. Oh, setengah 8 ya? Iya, besok. Oke, oke, nggak apa-apa, setengah 8. Oke, siap. Ya, besok untuk pertemuan ke-11. Oke, terima kasih. Saya kira itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nanti saya taruh di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak.